Alkisah, Pak Kendur niat bermaksud untuk mempersembahkan seekor kambing miliknya kepada gereja. Maka pergilah ia membawa kambingnya itu ke gereja. Namun setelah sampai di pintu pagar gereja, ia melihat Romo sedang memberi makan kambing di halaman pastori gereja. Ia jadi berpikir, di gereja sudah ada kambing. Lalu ia berbalik sambil membawa kambingnya pulang. Keesokan harinya, ia kembali membawa ayam ke gereja sebagai ganti kambing. Waktu hendak mengetuk pintu rumah pastori, ia mencium bau masakan, soto ayam. Pikirnya dalam hati, nanti ayamku dipotong dan dimasak sama Romo. Buru-buru Pak Kendur niat mengurungkan niatnya dan lekas-lekas pulang. Keesokan harinya, dia pergi lagi ke gereja untuk memberikan persembahannya, yang akhirnya diputuskannya sebagai ganti ayam, yaitu sebutir telur ayam. Dalam hati ia berkata, kalau mau dipotong dan dimakan, ya biar tunggu sampai telur ini menetas dulu. Pada waktu berangkat dari negerinya, orang-orang Majus sudah memiliki bayangan atau dugaan bahwa yang lahir di tanah orang Yahudi itu adalah seorang raja. Pengamatan astrologi mereka mengatakan demikian. Itu sebabnya mereka menyiapkan hadiah-hadiah untuk seorang raja sesuai yang mereka fahami. Hadiah-hadiah terbaik dari negeri asal mereka. Karena bayangan atau dugaan seperti itulah, setibanya di tujuan mereka pun langsung menuju ke Yerusalem dan menggemparkan kalangan istana terlebih dahulu. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 3. Tidak salah juga, sebab asumsi mereka bayi itu pasti lahir di istana. Tetapi dalam kenyataan apa yang mereka jumpai? Dugaan mereka salah. Bayi itu tidak ada di tempat yang mereka sangka-sangka. Mereka mendapat informasi yang sama sekali baru di luar perhitungan. Anak itu tidak berada di istana, bukan pula di kota Yerusalem, melainkan di desa mungil bernama Bethlehem. Kedua orang tuanya pun pasangan yang bersahaja. Andai sudah tidak lagi berada di dalam kandang hewan, sudah pasti rumah yang mereka masuki saat itu hanyalah kediaman sederhana. Pendek kata, semuanya jauh dari bayangan mereka semula waktu mereka berangkat dari negerinya. Apakah mereka bisa menerima kenyataan itu? Itulah kelebihan para Majus. Sekaligus itulah pesan Natal bagi kita semua. Kita yang suka membayangkan Tuhan menurut mau kita sendiri. Kita yang membayangkan kehadirannya menurut perkiraan, ukuran, atau perhitungan kita sendiri. Kita yang membayangkan jawaban doa kita darinya sesuai yang kita mintakan. Bahkan kita yang mengharapkan kasih-Nya dinyatakan menurut cara sebagaimana yang kita harapkan. Dan kemudian, apabila ternyata tidak begitu, tidak sesuai dengan harapan kita, kita berubah sikap terhadap Tuhan. Kita mempertontonkan kekecewaan kita. Pujian tertahan di mulut kita. Syukur tersendat
tak lagi meluncur dari bibir kita. Ibadah tidak lagi menjadi kerinduan kita. Menghitung berkat bukan lagi pilihan kita. Sebaliknya, keluh kesah kita biarkan untuk terus menemani kita. Kekecewaan menghiasi wajah kita. Persekutuan gerejawi kita hindari. Tanggung jawab pelayanan kita jauhi. Persembahan syukur pun kita kurangi. Bahkan tak jarang kita hentikan sama sekali, seolah-olah Tuhanlah yang punya hutang kepada kita. Kita berubah sikap kepadanya. Dan tanda-tanda perubahan itu kentara sekali. Kita seperti anak kecil yang sedang ngambek. Oh, orang Majus sungguh-sungguh membuat kita malu hati. Lihatlah mereka. Walau anak yang dilahirkan Maria itu bukanlah raja sebagaimana yang mereka bayangkan semula, tidak ada perubahan pada sikap mereka. Dari mana kita tahu? Matius mencatat, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Artinya, mereka tetap datang dengan sikap seperti tujuan mereka semula pada saat mereka berangkat dari negerinya yang jauh itu, yaitu menyembah Dia. Itulah tujuan mereka. Dan itu yang mereka lakukan tatkala mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Selanjutnya, mereka pun tetap memberikan persembahan yang sudah mereka persiapkan dari rumah. Tidak dikurangi, tidak dibatalkan, seperti Pak Kendur niat dalam cerita saya di awal renungan tadi. Niat dan tekad para Majus untuk mengekspresikan penyembahan mereka dalam bentuk persembahan harta atau hadiah tidak kendur sama sekali. Artinya, mereka mengajarkan kepada kita apa artinya menyembah Tuhan, worshiping God. Pertama, let God be God. Jangan kita yang mengatur Tuhan. Tuhan mau hadir dengan cara apa? Memakai siapa, menitipkan dalam bentuk apa, atau menyapa kita seperti apa, itu kedaulatannya sebagai Tuhan. Tuhan lebih tahu bagaimana caranya mengasihi dan memberkati kita. Dia Tuhan. Let God be God. Dan yang kedua, give Him what He deserves. Tuhan itu layak menerima pujian, hormat, dan sembah kita. Dia tidak berhutang apa-apa kepada kita. Dia sudah memberikan yang terbaik dari dirinya. Oleh karena itu dia layak menerima syukur, pelayanan, dan kesetiaan dari kita. Tetap berikanlah dedikasi terbaik kita kepadanya. Sekalipun Natal tahun ini tidak seperti lazimnya, bukan Natal yang kita harap-harapkan, kiranya itu tidak menyurutkan semangat kita untuk merayakannya. Seperti orang Majus, mari kita merayakan Natal dengan mendekatkan hati kepada Yesus untuk menyembah Dia. Sebab
pusat dari perayaan Natal memang ada pada Dia, Yesus, Putra Allah yang bersahaja itu, yang rela berbela rasa dengan kita, yang menyertai kita juga di masa sulit seperti sekarang ini. Yang penting, Dia hadir di tengah-tengah dan di dalam kehidupan kita. Marilah dengan semangat dan komitmen seperti para Majus, kita merayakan Natal dalam syukur, dalam pengharapan, dalam kerendahan hati untuk menyembah Yesus. Kepada para sahabat sekalian, saya sampaikan selamat Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, di malam Natal ini, kami letakkan tumpukan harapan, tuntutan, dan persyaratan itu dan ini. Engkau tak layak menerima semua itu dari kami. Siapakah kami ini? Seakan-akan dirimu berhutang kepada kami. Tuhan Yesus, Kau datang sebagai bayi, semata sebuah bukti bahwa Engkau menempuh bermiliar galaksi, peduli pada penghuni sebintik planet bumi, karena Engkau mengasihi kami. Buatlah kami mengerti ajaibnya misteri kedatangan-Mu ini, sehingga tiada lain tujuan kami selain mempersembahkan hati. Engkau layak menerima hanya sembah kami. Amin.